Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa. Saya akan mempresentasikan hasil materi tentang mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu judulnya paragraf. Yang pertama, kita masuk ke pengertian. Paragraf adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Millward pada tahun 1979 menyatakan bahwa paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat tetapi lebih pendek dari karangan secara keseluruhan. Dengan kata lain, paragraf merupakan sekelompok kalimat yang mengambangkan satu gagasan. Jadi setiap paragraf ada makna dari isi paragraf tersebut. Misalnya dalam buku tulis, dalam buku bacaan. Kesimpulan makna paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Ada pula ciri-ciri paragraf. Yang pertama yaitu ada kesatuan atau unity, adanya terfokus pada satu gagasan utama. Yang kedua itu kepaduan atau coherence, yang mana dicapai apabila kalimat yang satu dengan kalimat lain secara logis dan gramatikal atau berkaitan. Yang ketiga, paragraf mempunyai kelengkapan atau completeness. Paragraf yang baik adalah paragraf yang lengkap. Artinya dalam satu paragraf itu telah tercakup semua informasi yang diperlukan untuk mendukung gagasan utama. Yang keempat yaitu keruntutan atau orderly. Urutan penyajian informasi dalam paragraf yang baik mengikuti tata urutan yang jelas. Urutan yang dimaksud adalah urutan waktu dan tempat. Biasanya di dalam satu paragraf ada waktu dan tempat, misalnya pada suatu hari di suatu sungai, seperti itu. Beberapa unsur yang ada di dalam paragraf diantaranya kalimat topik atau gagasan utama, meliputi kalimat penjelas atau gagasan atau kalimat pendukung, kalimat utama, kalimat konjungsi. Ada lagi jenis-jenis paragraf, dari paragraf pembuka, isi, penghubung sampai ke penutup. Jadi isi dari suatu paragraf itu bukan langsung ke isi. Jadi bertahap dulu dari pembuka, misalnya pada suatu hari, pada tempo hari, seperti itu. Isinya apa, tentang apa, misalnya ada seekor kancil dan lain-lain. Ada pula paragraf penutup, biasanya diisi dengan kalimat-kalimat tertentu. Ada lagi berdasarkan pola penalaran atau letak kalimatnya ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif terdiri dari paragraf induktif dan paragraf campuran. Mengapa sih harus ada paragraf? Nah, pertanyaan tersebut menjadi alasan kita untuk mempelajari materi tentang paragraf. Kenapa sih harus ada paragraf? Tujuan pembentukan paragraf yaitu biasanya biar kita membedakan mana penulisan dalam merinci ide pokok, membedakan membaca dalam memahami pokok pikiran suatu karya tulis, dan memberikan perhentian yang formal sehingga pembaca dapat beristirahat. Biasanya kita kalau dalam suatu buku cerita, kalau yang isinya itu full, itu kita biasanya tertarik untuk membaca. Seperti kayak ngebosen banget sih ini buku gitu. Jadi makanya pentingnya paragraf. Orang misalnya mau ditinggal, mau pergi kemana, biasanya dia nandai itu, oh ternyata udah sampai paragraf sini. Itu ngebuat pembaca menarik gitu ya, menjadi menarik gitu karena adanya sebuah paragraf. Sekian materi presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.